12 anak. Di antara anak beliau ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, dan ada 12 saudara yang lain. Mereka ber-12. Dari sinilah kemudian muncul Yahudi, Nasrani, lahir para nabi. Bahkan ada salah satu orang anak Nabi Yakub bernama Yahuda. Dari sanalah muncul penisbahan Yahudi. Sebenarnya Bani Israil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Segenap syukur terus kembali kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini Allah terus-menerus memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Iman di dalam dada, mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriring selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, referensi, teladan, uswatun hasanah bagi kita sekalian. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Dari jumlah isi Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat. Sepertiga isinya adalah kisah-kisah. Sepertiga dari isi Al-Quran berisi tentang kisah-kisah yang dijentuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kisah-kisah sebelumnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan dengan kisah berupa umat-umat terdahulu, para nabi terdahulu dan figur-figur terdahulu. Kisah pada saat kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga prediksi-prediksi Al-Quran yang benar adanya hingga informasi-informasi tentang hari kiamat. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Isa
atau dalam bahasa Arabnya qissah, mufradnya jamaknya al-qasas, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebanyak 21 kali. Ini menunjukkan bahawa kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim bukan hanya sekedar diceritakan kepada kita untuk dibaca lalu dikenal, tapi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang Allah cantumkan untuk memberikan pelajaran kepada kita bersama, agar kita bisa belajar dari kisah-kisah masa lalu. Bahkan firman Allah dalam surah Yusuf ayat 111, firman Allah di sana, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab, bahwa sungguh pasti sebenarnya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim ibratan li ulil albab, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah dalam Al-Quran yang kalau seandainya mau kita bahas, bahkan para ulama ulumul Quran dalam kitab-kitab mereka sudah membahas khusus tentang al-qasas, kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita bisa belajar bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam sejak berada di dalam surga, diampuni kesalahannya dengan doa Rabbana zalamna, kemudian beranak pinak, menghidupkan anaknya. Banyak pelajaran-pelajaran penting darinya kalau kita baca secara menyeluruh dan holistik. Kemudian kita belajar bagaimana kisah pertarungan antara Habil dan Qabil. Yang satu beribadah karena Allah, yang satu beribadah karena materi. Yang satu beribadah karena Allah, yang satu beribadah karena dunia. Dan apa hasil yang mereka peroleh dari kedua mereka. Kemudian kita bisa baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, diceritakan secara runtut oleh Allah dalam Al-Quran surat Yusuf, mulai dari kecil beliau, kemudian bermain-main dengan saudara beliau, tidak pernah melukai orang, malah beliau melukai, dihina, dicaci, dimaki, dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, hingga besar dan seterusnya, hingga menjadi menteri keuangan di Mesir saat itu, mulia, berakhir dengan kemuliaan. Kita bisa belajar dari Qarun, dari Fir'aun dalam Al-Quran, bagaimana mereka menghina rakyatnya, mencaci maki, membunuh rakyatnya, lalu berakhir dengan kezaliman. Hadirin yang dimuliakan Allah, bisa belajar dari kisah Luqman, bagaimana mendidik anak-anak mereka, bagaimana mendidik anak-anak, lalu memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak Luqman. Bagaimana kisah Maryam, banyak kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim yang bisa menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Ibratan li ulil albab. Bahkan ada kisah dalam Al-Quran yang disebut berulang-ulang kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahawa ketika ada kisah dalam Al-Quran yang disebut berulang-ulang, itu menunjukkan bahawa pentingnya kisah tersebut bagi kita. Pentingnya banyak pelajaran di dalam kisah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Salah satu hikmah kenapa kisah diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Sebutkanlah kisah Bani Israel yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara berulang-ulang. Bahkan kalau kita lihat Al-Quranul Karim secara mendalam, Bani Israel disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 41 kali dalam 16 surat dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Bahkan Nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam sebanyak 136 kali. Sedangkan tokoh antagonis yang banyak disebut dalam Al-Quran adalah Fir'aun sebanyak 74 kali. Ini menunjukkan bahawa kisah Musa dengan Fir'aun dan kisah Nabi Musa dan lainnya memberikan pelajaran penting bagi kita.
kita ingin mengambil cuplikan bagaimana harusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Bani Israel, mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang terbaik di permukaan bumi ini. Ini Allah berfirman kepada Bani Israel, "Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Hai Bani Israel, syukurilah nikmatku. Ingatlah atas nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Bukan hanya sekedar nikmat makanan, bukan sekedar nikmat pakaian, bukan sekedar nikmat berupa harta benda. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah angkat derajat Bani Israel itu sehingga menjadi umat terbaik di atas dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, mana kelebihan-kelebihan daripada Bani Israel? Pertama, Bani Israel dari golongan mereka lah banyak para nabi itu lahir. Nabi Saleh, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, sampai Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah keturunan para nabi. Maka kalau kita berarti secara leksikal, secara bahasa, secara etimologis, Bani bermakna keturunan. Kalau dalam bahasa sosiologi namanya trah. Dalam bahasa sosiologi namanya trah. Dalam bahasa psikologis namanya gen. Bahwa Bani itu bermakna keturunan. Sedangkan Israel dalam berbagai riwayat, di antara nama-nama artinya adalah nama yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Keturunan para nabi. Lahir Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau punya anak dua. Ada Ishak, ada Yakub. Ada Ishak, ada Ismail. Lalu dari Israel ini lahir Yakub. Kemudian lahir beliau punya 12 anak. Di antara anak beliau ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, dan ada 12 saudara yang lain. Mereka ber-12. Dari sinilah kemudian muncul Yahudi, Nasrani, lahir para nabi. Bahkan ada salah satu orang anak Nabi Yakub bernama Yahuda. Dari sanalah muncul penisbahan Yahudi. Sebenarnya Bani Israel dulu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mulia, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat yang luar biasa. Mereka keturunan para nabi. Kemudian yang kedua, Bani Israel diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan mereka dari Firaun. Yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Firaun itu merupakan bukan hanya sekedar seorang raja, bukan hanya sekedar seorang presiden, tapi Firaun ini adalah orang-orang yang menzalimi rakyatnya, membunuh rakyatnya, menganiaya rakyatnya, hingga digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa isnajaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Hai Bani Israel, apakah engkau tidak ingat ketika kami selamatkan engkau dari raja yang zalim Firaun laknatillah? Anak-anak kalian dibunuh, anak laki-laki kalian dibunuh, lalu anak perempuan dibiarkan, dianiaya rakyatnya, dihina. Bahkan siapa orang yang tidak mau beriman kepada Firaun, yang sudah menobatkan diri sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi, Tuhan semesta alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Firaun menjadi pelajaran bagi kita, karena dihina rakyatnya. Lalu Allah utus Nabi Musa untuk mendakwahinya, bukan untuk mencaci Nabi Musa alaihissalam, bukan untuk menghina Nabi Musa alaihissalam. Perintah Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, dakwahi Firaun, faqul
kan mencaci maki, kan menghina. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran bagi kita kalau dekat-dekat pemilu. Inilah yang paling layak kita sampaikan agar kita tidak menghina, tidak mencaci. Silahkan kita pilih sesuka hati kita, tapi yang penting jangan mencaci. Tingkat Fir'aun mendaun, kau hanya berpakai, bukan hanya sekedar zalim, bukan hanya sekedar aniaya kepada rakyatnya, mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tetap Allah memerintahkan Nabi Musa, hai Musa, datangi Fir'aun, faqalu lahu qawlan layyina. Datangi Fir'aun, lalu berdakwahlah kepadanya dengan bahasa yang lemah lembut. Anani waduna, anani cumarut, anani fitnah, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat kepada Bani Israel sehingga diselamatkan Allah dari raja yang seperti ini. Wa in faraqna bikumul bahra, dalam lanjutan ayat, bagaimana Allah selamatkan Bani Israel ini dari kejaran Fir'aun laknatillah. Ketika Allah membuka jalan melalui mukjizat Nabi Musa alaihi salam, dipukul tongkat ke laut, terbelah laut, pergi Nabi Musa bersama Bani Israel sampai ke seberang laut, tertutuplah laut itu, kemudian matilah Fir'aun bersama bala tentaranya, terselamatlah Bani Israel di seberang laut sana. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai ke sana apa yang akan terjadi? Apakah mereka ingat kepada Allah? Apakah mereka mensyukuri nikmat Allah? Tidak. Lalu dipanggil Nabi Musa alaihi salam ketika di seberang sungai untuk mengambil wahyu di bukit Tur Sina. Hanya lamanya 40 hari. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Hanya 40 malam dipanggil Nabi Musa alaihi salam oleh Allah untuk menerima wahyu. Tinggallah Bani Israel di sana. Apa yang mereka lakukan? Muncullah seorang pengkhianat. Kita lihat Al-Quran, namanya Samiri. Inilah pengkhianat atas dakwah Nabi Musa alaihissalam. Dia tipu Bani Israel, dia ajak Bani Israel bukan lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembah anak sapi betina Al-Baqarah, sehingga diberilah nama salah satu surat dalam Al-Quran Al-Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awalnya dimuliakan bukan hanya sekedar mereka ke seberang laut selamat dari kejaran Fir'aun, karena mereka di sana baru pertama kali di seberang laut, tidak punya saudara, tidak punya tempat tinggal, lalu diberikan nikmat makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Quran namanya manna dan salwa. Manna merupakan tumbuh-tumbuhan yang lebih gampang kita cari di sekitar Laut Merah saat itu, sehingga mereka bisa makan tidak kelaparan. Bukan hanya itu, diberikan salwa, burung-burung yang gampang ditangkap, sehingga mereka bisa makan tidak kelaparan. Nikmat yang terus-menerus diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji dengan nikmat sebagai keturunan para nabi. Mereka diuji terselamatnya dari Fir'aun. Mereka diberikan nikmat manna dan salwa. Bahkan banyak nikmat-nikmat yang lain yang diberikan kepada Bani Israel. Kalau seandainya kita baca Al-Quran kisah-kisahnya yang termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi akhirnya apa yang terjadi? Bani Israel menjadi hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat hina Bani Israel? Bukan Allah sebenarnya, tapi perilaku mereka lah yang membuat mereka hina. Perilaku mereka lah yang membuat mereka hina. Ini menunjukkan bahwa yang membuat kita mulia bukanlah pujian orang. Yang membuat kita mulia bukan karena sering dimulia-muliakan orang, tapi yang membuat kita mulia perilaku kita yang mulia dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu menghinakan kita kalau Allah belum mau menghina kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bangsa kita hari ini, lihat daerah kita hari ini, bagaimana nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita terbebas dari konflik 32 tahun, mungkin sama-sama milik Tuhan, seperti hidup Bani Israel di bawah kehukuman Raja Fir'aun laknatillah saat itu.
Kita dulu ingin sekali beribadah, mata konflik kadang-kadang tidak sembahyang, kadang-kadang tidak umrah, kadang-kadang tidak mungkin, kadang-kadang tidak isya. Tapi ada juga yang mungkin ada juga lain, baik itu umum banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi setelah terbebas daripada keuntungan konflik, apa yang terjadi? Ya jamun, mata konflik kadang-kadang negara ada bergerak pada dekat. Di ketika konflik muncullah maksiat-maksiat baru. Kemana syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi yang diberikan kepada kita, diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat. Apa? Kita seperti mana dan sangguan kira-kira. Kemudian apalagi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Diberikan bebasnya kita menegakkan syariat Islam. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya Aceh menjadi provinsi pertama sejak tahun 2002, bahkan mulai dari 2000 prosesnya sampai sekarang kita bebas melaksanakan syariat Islam. Tapi saya pakai dakwah itu, saya dengar dakwah itu. Mana syukur kita? Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu banyak, apalagi sumber daya alam yang ada di daerah kita ini. Yang luar biasa, kita punya minyak, punya gas. Pertama-tama balik betul benar. Itu menunjukkan bahwa Aceh ini kaya raya sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita punya kopi dan seterusnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi apa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang-kadang duit, mereka kaya kafir, duit mana? Kau yang duit di jampunan, yang duit pengambil. Yang itu tidak rakai dirinya saya kata yang kata oleh jumlahnya kaprapa berarti. Kaprapa berarti astagfirullah. Makin kau dan itu makin rajin itu berarti astagfirullah. Itu dia sampai lewat itu berarti. Dia lewat baru alhamdulillah. Karena tapi nikmat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Menjamu mungkin kalau ada yang mana tapi ini ada yang mana. Tapi apa kejadiannya? Apa peristiwa yang kita alami? Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang perlu kita ingat. Sampai-sampai kita tahu bahwa Aceh negara ulama, Aceh mulia aduh-aduhnya, yang punyanya lebih Aceh kaya raya dan seterusnya, dan sampai kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Bani Israel. Maka syukur kita kepada Allah. Bahkan sebagai kalimat penutup, suatu ketika Aisyah bertanya kepada baginda Nabi suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kenapa engkau siang malam engkau salat beribadah kepada Allah? Padahal engkau sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin masuk surga. Tapi ibadahmu sudah diampuni Allah. Kenapa engkau beribadah kepada Allah begitu luar biasa hingga bengkak kakimu?" Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab dengan sebuah pertanyaan yang luar biasa. Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Apakah engkau tidak mahu aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Rasul, kenapa engkau ibadah tiap malam hingga bengkak kakimu? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur sudah diberikan nikmat jaminan masuk surga, diampuni, terjaga daripada kesalahan-kesalahan, dimudahkan beliau dalam berdakwah, dimuliakan Rasul dan keluarganya dan keturunannya, zuriat-zuriatnya. Beliau syukur kepada Allah, bahkan bukan hanya sekedar syukur, tapi syakur. Kalau syukur lebih gampang, kalau syukur agak lebih sulit. Yang dimuliakan Allah, meskipun dalam bahasa Arab syukur dan syakur berasal dari kata yang sama, syakara yashkuru, yang disebut dalam Al-Quran sebanyak 78 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau syukur kita mensyukuri, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun bersyukur kepada Allah, namun bersyukur kepada Allah, tapi syakur bukan hanya sekedar bersyukuri
tapi juga siap menerima apapun datang ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Aplikasi daripada syukur adalah menempatkan pemberian Allah pada tempat yang Allah ridai. Aplikasi daripada syukur adalah bersabar ketika mendapatkan musibah. Yang punya, yang belum lewat macam ujuk kemaharia tu kabut di sinan lewat biasa. Nikmat das, nikmat bala dasar, nikmat syukur di sinan lewat bahagia. Kita sabar atas cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Nuh alaihi salam, cobaannya luar biasa sehingga diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura, hamba yang syakur, sabar atas nikmat, atas cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Menyolong untuk nikmat kaya, yang lebih mudah dengan bersyukur. Tapi ada ucap harta sebagian daripadanya, kemudian ucap daripada anak dan saudara keluarga dari Allah. Kadang-kadang kita itu hanya sabar. Maka syukur atas nikmat Allah, syukur atas setiap musibah dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bangsa Aceh sudah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan. Tapi apabila ini tidak mampu kita lalui, bukan tidak mungkin nasibnya sama seperti Bani Israel. Dipuji oleh Allah dengan kenikmatan dan fadilah, dipuji oleh Allah dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Mereka enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hal kita. Apabila nikmat yang sudah diberikan Allah ini tidak mampu kita syukuri dan kita berterima kasih kepada Allah, janganlah kita pernah berharap negeri ini nandonya akan terus gagah, akan terus mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, yang maksud ini merupakan salah satu bentuk kita mengaplikasikan syukur dan syakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nauru anak yang penting tidak jika mewakili mereka. Ada menunjuk hadis hayang dengan jamaah MTS. Ada radio kira-kira dengan hadirin yang dimuliakan Allah. Maka terus kita pelihara ukhuwah dan jaga semangat kebersamaan, terus kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah sebagai bukti syukur dan syakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adalah Allah